Pemirsa, evakuasi korban banjir bandang masih terus dilanjutkan tim SAR di Adonara, Flores, NTT. Hari ini tim SAR berhasil mengevakuasi korban yang tertimbun material banjir. Warga korban banjir ini tertimbun cukup dalam oleh material banjir bandang di Adonara, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sejumlah petugas sangat berhati-hati mengangkat jasad korban. Di Adonara sendiri dilaporkan sedikitnya 60 orang meninggal dunia dalam bencana banjir bandang ini. Kapal motor penumpang Jatra 1 karam di Pelabuhan Bolok, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Senin pagi. KMP Jatra 1 karam akibat cuaca ekstrim yang melanda NTT. Inilah detik-detik kapal motor penumpang Jatra 1 diterjang badai di Pelabuhan Bolok, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Senin pagi. Kapal ini akhirnya karam di pelabuhan. Hingga siang tadi kapal masih belum dievakuasi karena ombak masih tinggi. Belum diketahui apakah ada korban dalam peristiwa ini. Tim SAR gabungan dan nelayan mengevakuasi satu korban kecelakaan kapal di perairan Indramayu, Jawa Barat. Total 15 orang selamat dan 3 orang meninggal dunia akibat kecelakaan kapal. Hari ini, petugas SAR gabungan dibantu nelayan berhasil mengevakuasi satu korban kecelakaan kapal di perairan Indramayu, Jawa Barat. Jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diidentifikasi. Hingga kini korban yang sudah dievakuasi berjumlah 18 orang, dengan rincian 15 orang selamat dan 3 lainnya meninggal dunia. Sejumlah keluarga korban histeris saat jenazah korban tiba di dermaga. Sementara itu masih ada 14 korban lagi yang belum ditemukan. Tim SAR gabungan memperluas area pencarian korban dengan menyelam di sekitar 48 mil dari pantai Eretan. Kapal nelayan Barokah Jaya yang mengangkut 32 anak buah kapal bertabrakan dengan kapal kargo Hapko Pionir Sabtu sore. Akibat insiden ini, kapal Barokah Jaya terbalik dan seluruh penumpangnya tercebur ke laut. Hingga kini belum diketahui penyebab pasti kecelakaan. Dari Indramayu, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Nah, pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini pencarian korban tabrakan kapal di Indramayu, sudah bergabung bersama kami Deden Ridwansyah, Kepala Kantor SAR Bandung, Jawa Barat. Selamat sore, Pak Deden. Selamat sore, Pak. Baik, Pak Deden, apakah sudah ada update terkini dari pencarian 14 korban yang masih hilang? Sampai dengan sore ini, ya untuk update masih seperti yang tadi ya, bahwa hari ini baru menemukan satu korban, jadi total yang ditemukan 18 dengan rincian 15 selamat, kemudian 3 meninggal dunia. Dan informasi dari lapangan, sampai dengan sore hari belum ada update. Ya. Kami masih menunggu informasi-informasi atau perkembangan informasi dari lapangan. Seperti itu. Jadi total korban yang masih hilang ada 14, Pak Deden? Benar? Betul, ya dari 32, 18 sudah ditemukan, tinggal 14 yang masih kita upayakan bersama-sama dengan unsur yang tergabung di posko Eretan ini, agar segera mungkin atau sesegera mungkin bisa menemukan korban. Upaya yang dilakukan tadi atau siang ini dengan proses penyelaman, kemudian juga penyisiran dengan kita bagi 3 sektor, luas area pun kita tambah menjadi 105 nautical mile square, ya, dengan menggerakkan seluruh unsur yang tergabung di sini. Dan update sampai dengan sore hari ini kami belum menerima informasi perkembangan di lapangan seperti itu. Adakah kendala, Pak, dalam evakuasi di lapangan, Pak? Gimana? Adakah kendala dalam proses evakuasi di lapangan? Ya, hari ini cuaca kurang begitu bersahabat di sekitar lokasi kejadian. Ya, gelombang 1 sampai dengan 2,5 meter, kemudian kecepatan angin 10 sampai 15 knot. Ini sangat menghambat, sangat mengganggu jalannya proses pencarian, baik itu pencarian di bawah permukaan maupun dengan penyisiran ya di atas permukaan. Ini sangat mengganggu. Banyak kapal yang membantu, terutama dari nelayan yang kembali karena cuaca
yang kurang bersahabat di sekitar lokasi kejadian. Untuk saat ini apakah masih ada penyelaman yang dilakukan, Pak Deden? Pukul 14:25 menit tadi, proses pencarian sudah kita hentikan karena memang arus sudah mulai kencang sehingga membahayakan para penyelam. Oleh sebab itu, kami hentikan tadi proses penyelaman dan para penyelam sekarang sudah kembali on board di KN Basudewa Wisnu dan KRI Cucut. Baik, terima kasih Pak Deden Rituansyah, Kepala Kantor SAR Bandung sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Ayu Sore. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Semburan api berbau bercampur air dan pasir di Desa Sukaperna, Indramayu terus keluar dari dalam tanah. Warga resah jika semburan dibiarkan dapat masuk ke permukiman. Inilah semburan api bercampur pasir dengan gas berbau yang muncul tiba-tiba di tengah persawahan di Desa Sukaperna, Kecamatan Tugdana, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Semburan dari dalam tanah setinggi 1 meter ini meresahkan warga. Bahkan bau menyengat semburan gas yang keluar dari sumur tua peninggalan Belanda ini membuat warga sesak nafas. Mereka meminta pihak terkait dapat mengatasi fenomena alam yang sudah lama terjadi. Enggak, sekarang kan ini udah 5 hari ini tapi ya takut sih. Cuman ya karena sudah biasa, jadi ya saya aja di samping-sampingnya ngarit juga. Biasa-biasa aja, enggak rasakan. Hingga kini semburan gas terus meluap dan mengalir ke persawahan warga. Sementara lokasi temuan titik semburan berjarak sekitar 300 meter dari instalasi sumur gas BDA 2 Pertamina. Dari Indramayu, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis Joko Chandra dengan hukuman 4 tahun 6 bulan serta denda 100 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Vonis lebih berat dari tuntutan jaksa. Vonis ini atas perkara pengurusan fatwa Mahkamah Agung dan suap penghapusan red notice. Joko Chandra dinilai terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama berdasarkan beberapa hasil pemeriksaan. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menolak permohonan Justice Collaborator yang diajukan Joko Chandra. Sebelumnya, JPU menuntut Joko 4 tahun penjara karena telah menyuap 2 jenderal polisi untuk menghapus namanya dari daftar pencarian orang. Selain itu, Joko juga menyuap jaksa Pinangki agar meloloskannya dari hukuman MA. Truk pengangkut sayur mayur masuk jurang di kedalaman 100 meter di Probolinggo. iNews Sore kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.